Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Di usia ke-77, RRI telah banyak berbenah mengikuti tren perkembangan media dan menjangkau seluruh penjuru Nusantara. Sejak saya bertugas di berbagai pelosok Nusantara, saya merasakan arti pentingnya RRI untuk mendapatkan informasi terbaru tentang situasi bangsa dan kabar dari pusat pemerintahan. Sehingga saat ini di kantor staf presiden, saya juga menjalin kerjasama dengan RRI dan saya sering menjadi tamu dan berinteraksi langsung dengan para pendengar RRI di seluruh Indonesia. Karena dari proses itu, saya bisa langsung mendengar masukan masyarakat dan bisa kita gunakan sebagai basis pengambilan kebijakan. Saya sungguh sangat menyadari fungsi strategis RRI sebagai penyambung lidah rakyat. Dan melalui siaran langsungnya yang interaktif, tidak terbatas, dan masyarakat bebas menyampaikan permasalahannya. Permasalahan dari masyarakat yang kita jaring sungguh sangat penting, terlebih bagi KSP yang melaksanakan peran debottlenecking. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memberikan ruang kepada KSP. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan dirgahayu untuk RRI maju terus perkuat peran sebagai penyambung lidah rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 untuk Radio Republik Indonesia. Dalam usianya yang telah melewati 7 dasawarsa ini, RRI telah memberikan informasi dan kontribusi dengan beragam kebahagiaan bagi para pendengar, serta berperan aktif dalam memberitakan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Semoga ke depan RRI terus memberikan karya inovatif yang edukatif dan menginspirasi, serta senantiasa memberikan informasi dunia pariwisata dan ekonomi kreatif secara aktual. Sukses selalu untuk RRI. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arti Alfiarti yang menyapa Anda di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini ya. Di hari Rabu 14 September 2022 yang seperti yang sudah kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa ini merupakan kelanjutan dari opini publik Lintas Makassar pagi, di mana tadi kami sudah mendengarkan pendapat Anda, komentar Anda ya. Dan topik kita saat ini terkait BLT, bantuan langsung tunai kompensasi kenaikan BBM. Dan di sela-sela kesibukannya pendengar, kami juga sudah kehadiran di studio Pro 1 RRI Makassar ya. Ada Bapak Andi Irawan Bintang selaku Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Kita menyapa dulu ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi Irawan Bintang. Selamat pagi Bu, selamat pagi pendengar. Jadi saya koreksi dari Dinas Sosial Provinsi Bu. Dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon maaf ya Pak. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kita coba membahas ini topik kita. Topik yang lagi ramai ini Pak Andi Irawan Bintangnya seputar bantuan langsung tunai kompensasi kenaikan BBM. Nah, Pak Andi Irawan Bintang, sebenarnya seperti apa ini proses pemberian BLT atau bantuan langsung tunai ke masyarakat? Apakah lewat transfer atau seperti apa? Silakan. Untuk BLT bantuan langsung tunai diberikan akibat adanya penyesuaian atau kenaikan BBM
yang bersubsidi. Ya. Ya, jadi diberikan untuk bantuan langsung tunai ini berdasarkan data dari penerima sembako Iya. di bulan September. Jadi penerima sembako menerima juga BLT BBM. Dan itu disalurkan melalui PT POS. PT POS ya. POS di seluruh Indonesia dan dalam bentuk tunai. Dalam bentuk tunai. Ya. Jadi masyarakat langsung datang ke PT POS ya, Pak Andi Irawan Bintang ya. Jadi data dikirim ke Mensos, mengirimkan data ke POS. Nanti PT POS akan verifikasi. Setelah itu mengirimkan surat panggilan Iya. kepada masing-masing keluarga penerima manfaat. Ya, ini dimaksudkan ada waktu untuk mengambilnya, Iya. mengambilnya di PT POS secara bergiliran. Secara bergiliran. Jadi ada jadwalnya masing-masing begitu ya. Masing-masing KPM dijadwalkan masing-masing. Ini dimaksudkan supaya jangan bertumpuk-tumpuk. Iya. Ya, jangan terjadi penumpukan sehingga dibagi waktunya masing-masing ya di tempat. Jadi masyarakat datang langsung ke PT POS untuk mengambil, itu pun terjadwal seperti itu ya. Betul, Bu. Aha. Ya, Nah, betul. dari informasi tadi Pak Andi Irawan Bintang mengatakan kalau sebenarnya data ini adalah sama dengan data penerima sembako masih di bulan September 2022 ya. Iya. Pak Andi Irawan Ya, Bintang ya. data jadi otomatis menerima BLT bantuan langsung tunai BBM juga. Jadi yang diterima itu untuk sembako bulan September 200.000, untuk BLT BBM langsung 2 bulan. Langsung 2 bulan. Itu bulan. berapa nominalnya Pak? 150 per bulan. Jadi dia akan menerima bulan September Iya. dan bulan Oktober. Jadi Ya. 2 bulan 2 totalnya bulan ya. langsung. Jadi total yang diterima KPM itu sekitar 500.000. 500.000 rupiah ya. Jadi 150.000 rupiah per bulan dikali 2 bulan September dan Oktober menjadi 300.000 plus tadi tambahan dari sembako ya. Betul. Jadi total ini 500.000 rupiah. Ya. Nah, kalau dari data ini Pak Andi Irawan Bintang khususnya dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, berapa KPM ini yang menerima? Jadi berdasarkan data yang kami terima untuk Sulawesi Selatan itu Ya. sekitar 616.998 KPM. Ya. Ya, itu yang saya akan kunci untuk Kota Makassar sekitar 40.348 KPM. Ya. Jadi ini tersebar di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Jadi 616.998 KPM khususnya untuk semua penerima KPM ini Provinsi Sulawesi Selatan. Iya. Dan dari data juga informasi untuk Kota Makassar ini sekitar 40.348 KPM ya. Betul. Nah, siapa-siapa saja ini yang menerima ini Pak Andi Irawan Bintang? Apakah memang sesuai dengan data ada syarat-syaratnya atau memang dari Dinas Sosial sendiri langsung mensurvei siapa-siapa ini yang berhak mendapatkan BLT ini atau bantuan langsung tunai, Pak Andi Ya. Irawan? Jadi memang ada proses di dalam penentuan kriteria. Jadi mulai dari di tingkat kabupaten dan kota. Iya. Ya, itu akan jadi pertama masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Iya. Ya, data terpadu kesejahteraan sosial ini ditetapkan setiap bulan. Setiap bulan ya. Setiap bulan. Jadi Iya. dia update terus di setiap bulan di DTKS ini. Penerima bantuan baik sembako maupun ada PKH Keluarga Harapan, program Keluarga Harapan dan BLT juga. Jadi data kami miliki untuk Sulawesi Selatan itu
dalam data DTKS itu sekitar 1.655.300 KPM data bulan Agustus. Yang menerima tadi BLT sembako ada sekitar 600.000. Ya, selebihnya juga terdaftar tapi belum menerima belum menerima. Ada di program Keluarga Harapan. Ya. Jadi nanti next akan menerima juga ini. Iya, akan menerima penerima yang masuk dalam program Harapan, akan diberikan juga BLT BBM. Nah, Pak Andi Irawan Bintang ya, kami juga mengundang ini pendengar untuk Anda yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita, Bapak Andi Irawan Bintang selaku Kadis Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan kami buka line telepon di 0821 3333 9440 ya. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Nah, tadi juga kami buka opini publik ini, Pak Andi Irawan Bintang, di mana banyak sekali pendapat dari masyarakat yang sudah masuk kepada kami tadi membahas topik ini. Ada yang mengatakan kalau sebenarnya banyak yang kategori mampu tetapi masih mendapatkan begitu. Apakah seperti apa pengawasan ini yang akan dilakukan dari Dinas Sosial? Apakah akan direvisi kemudian ketika disurvei langsung memang mereka sebenarnya mampu bisa dialihkan ke masyarakat lain yang membutuhkan? Seperti apa, Pak? Ini selalu menjadi masukan bagi kami bahwa banyak penerima yang sudah berubah. Jadi dulunya mungkin tidak mampu di dalam perkembangannya waktu terjadi perubahan. Dia sudah mampu tetap menerima, tetap menerima. Jadi memang ada proses di dalam memasukkan dalam DTKS juga, data terpadu kesejahteraan sosial ini, prosesnya dimulai di tingkat rembuk desa, rembuk desa atau kelurahan, ya. Dari situ naik dimasukkan diinput oleh dinas sosial kabupaten kota dan masuk di dalam satu sistem yang pusat data Kemensos. Pusat data Kemensos ini yang mengolah data dari seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Selatan. Ya, jadi memang keluhan kenapa si A masuk, si B tidak. Jadi memang kami di tingkat provinsi, jadi inputannya dari kabupaten kota ke sistem DTKS. Jadi kalau memang ada keluhan begitu dilaporkan. Bisa dilaporkan, Pak, ya? Kemana ini mereka bisa melaporkan, Pak? Yang terdekat itu Dinas Sosial kabupaten kota dilaporkan, dan kalau memang ada keluhan selanjutnya ada command center yang dibentuk oleh call center Kemensos, itu 021 171. 021 171. Ini call center dari Kemensos ya. Kemensos ya. Jadi Bapak Ibu ada melihat bahwa ini sebenarnya tidak tepat sasaran. Bisa diprotes, diklaim diklaim Kemensos ini. Jadi nanti berikutnya, dan kedua perorangan juga. Jadi ada Kemensos itu sangat terbuka, melalui webnya juga ada. Yang terdekatnya dilaporkan ke dinas sosial. Baik, jadi ada call centernya Pak ya. Atau langsung ke kantor dinas sosial. Baik. Ada yang bergabung ini bersama dengan kita terima pendengar kita ya, Pak Andi Irawan Bintang. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dari siapa ini? Di mana, Pak? Iwan di Maros. Pak Iwan di Maros. Silakan Pak Iwan, kami bersama dengan Pak Andi Irawan Bintang ini, Kadis Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, assalamualaikum Pak Kadis, selamat pagi. Sehat-sehat selalu. Begini Pak Kadis ya, ini yang nanti jadi pertanyaan nanti, bagaimana setelah 4 bulan ini. Nah ini kan pemberian BLT ini hanya 4 bulan, 150.000 tiap bulan begitu. Ya. Nah apakah kemudian setelah 4 bulan ini ada lagi bantalan ekonomi yang akan diberikan kepada masyarakat begitu, ya, karena ini kan kenaikan BBM kayaknya tidak akan turun lagi begitu, ya. Nah, yang kemudian bagaimana memastikan bahwa
yang menerima BLT ini memang yang benar-benar menerima, pantas menerima. Iya. Jangan nanti ini kan tepat sasaran, tidak tepat sasaran maksud saya, ya. Ya, kan Baik. kebanyakan selama ini kan banyak yang tidak tepat sasaran begitu, Pak baik. Kadis. Ini kan harus antisipasi, datanya harus valid dari bawah, dari tingkat RT, dari tingkat RW, ya. Ya. Jangan ada yang bermain, ya. Nah, saya kira seperti itu saja Baik. Pak Kadis, ya. Mungkin bisa dikasih penjelasan. Terima Iya. kasih. Ya. Terima kasih Pak Iwan yang ada di Kabupaten Maros ini. Langsung Pak Andi Irawan Bintang ini Ya, seperti apa? Terima kasih Pak Iwan. Jadi memang kami di Dinas Sosial Provinsi selalu mendapatkan keluhan Iya. bahwa data yang diberikan ada yang tidak valid, ya, ada yang tidak valid si penerimanya. Iya. Jadi kalau tidak valid itu kami akan laporannya masuk ke Dinas Sosial Provinsi, kami akan meneruskan ke para operator yang ditempatkan di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Iya. Bahwa inilah keluhan dari masyarakat, ada penerima sebenarnya tidak menerima, seharusnya tidak menerima. Dan ini juga kami laporkan. Jadi mungkin pada turunan berikutnya bisa dihapus, ya, Iya. bisa dihapus secara otomatis. Saya contohkan pada waktu sembako di triwulan pertama, Iya. saya juga kaget. Salah satu kabupaten mengalami pengurangan. Ada ya salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan mengalami pengurangan hampir 30.000. Penerima ini Iya, Pak? penerima. Jadi yang akan terjadi lagi adalah kalau KPM menerima di triwulan pertama, Iya. begitu muncul lagi data triwulan kedua, hilang namanya. Hilang namanya. Iya, hilang namanya. Dia protes lagi. Ya, jadi memang terjadi Dilema juga dilema ya. juga. Iya, dia protes lagi, dia demo kenapa saya dikeluarkan. Iya. Ya, karena biasa kalau sudah menerima susah dilepaskan. Ya, jadi di beberapa kasus itu kita sudah adakan perbaikan data. Terjadi pengurangan. Ini yang protes lagi yang tidak yang tadinya namanya ada kemudian hilang begitu ya. Hilang begitu saja. Bukan hilang begitu saja, sudah dicek cross check. Iya. Iya. Jadi memang pendataan ini dilakukan diupdate setiap bulan, ya. Diupdate setiap bulan. Jadi ini juga terkait juga dengan pembayaran iuran untuk BPJS. Ini semua data semua ini yang anukan, ya. Jadi itu yang terjadi biasa. Itu jadi kita sudah hapus menerima di triwulan pertama, triwulan kedua enggak, dia protes, dia demo, kenapa kami dikeluarkan. Ya. Jadi di salah satu kabupaten di Sulsel menarik juga. Jadi di Bulukumba itu dia di rumah KPM ditempelin. Oh, ada ya? Ada. Ini penerima sembako. Jadi masyarakat bisa lihat, oh ini penerima sembako. Jadi ini boleh dikatakan bisa menjadi solusi juga ya? Iya, itu praktek terbaik. Jadi bisa saling mengontrol. Ya, ini ada mobilnya, dia akan malu juga kalau ditempelin bahwa KPM di sini lah KPM penerima sembako, ternyata ada motornya, bagus rumahnya. Ya itu. Jadi boleh dikatakan ini menjadi salah satu cara untuk memastikan kalau penerima BLT, penerima pokoknya KPM ini yang menerima bantuan ya, ditempelkan stiker di masing-masing rumah. Jadi kalau memang mereka merasa mampu ya, ada rasa malu juga ya untuk segera memverifikasi datanya ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana setelah ini? Ini oke, kita setelah 4 bulan ini. 4 bulan kita jalankan dulu yang pengurangan beban masyarakat sebenarnya, jalankan dulu nanti, karena ini juga menyangkut kebijaksanaan pusat ya, ke pusat untuk
mengurangi beban masyarakat. Ya, jadi memang jangka pendek diberikan jangka pendek ya. Jangka panjangnya nanti setelah itu nanti menunggu instruksi begitu ya. Kebijakan pusat lagi. Menunggu kebijakan pusat ya. Ada yang bergabung kembali lagi, kita terima lagi Pak Kadis ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Karti, Pak Kadis. Iya, dari siapa di mana ini? Indah di Sopeng. Indah di Kabupaten Sopeng. Silakan Indah, mungkin ada yang ingin diinformasikan dari Kabupaten Sopeng ini. Kalau di sini alhamdulillah, tapi ada keluhan dari kerabat di Makassar, tak tahu. Iya. Katanya setiap ada pembagian keluar dia tidak pernah dapat kasihan. Tidak pernah dapat. Padahal dia kan apa namanya tuh? Kurang mampu juga, begitu. Kurang mampu, dia kontrak rumah juga. Terus dia punya anak juga sekolah. Anaknya juga tidak pernah dapat bantuan kayak apa namanya itu kalau dari dinas sosial dari bantuan-bantuan dari sekolah ya. Tidak pernah dapat. Padahal sebenarnya orang seperti itu yang bisa dapat, atau sedangkan yang sudah punya ini kenapa bisa dapat, sedang punya hak gila apa. Jadi kita berpendapat di Kecamatan Kelurahan Malimongan Baru itu, Kecamatan Bontoala itu, kita itu biasa orang berpendapat katanya BLK, bantuan langsung kerabat, gitu. Karena tidak tepat sasaran kayaknya, Pak. Jadi perlu juga Pak Kadis untuk menelusuri, meninjau langsung dari dinas sosial, dari rumah ke rumah, apakah ini pantas dapat atau tidak. Dan harus juga ke RT RW, karena kalau dia mengadu ke RT RW-nya katanya dari kelurahan. Dari kelurahan katanya dari pusat. Jadi apakah yang berhak dapat itu langsung mau ke pusat untuk membawa datanya kan? Otomatis kan dari kelurahan RT RW atau Pak Di. Jadi mohon maaf, ini saya cuma mewakili mereka. Tapi kalau di Kabupaten Sopeng aman ya, Indah ya? Alhamdulillah. Karena di sini kan memang pemerintah langsung ke rumah kan. Sedangkan tidak ada lagi bantuan keluar, kita datangi dari rumah ke rumah satu apakah ini bisa dapat atau tidak begitu. Ya, jadi itu saya untuk saja Kak. Terima kasih. Keluarga dan sukses terus. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin boleh dikatakan sebenarnya syarat penerima bantuan itu seperti apa ini Pak Kadis? Karena inilah pendapat yang berkembang di masyarakat ya. Ada yang seharusnya dapat tetapi tidak dapat, ada yang tidak dapat tetapi seharusnya mereka dapat begitu. Bagaimana ini Pak Kadis? Jadi yang pertama kita masukkan dulu di data terpadu kesejahteraan sosial. Saya baru ingat bahwa memang secara berjenjang, mulai dari bawah tingkat RT, baru ke rembuk desa dan kecamatan, baru masuk ke dinas sosial. Datanya di dinas sosial. Dan bisa juga langsung ke Pusdatin memprotes ini datanya. Dan sekarang ini BPS akan melakukan semacam survei, survei tentang penerima. Jadi untuk survei pendataan awal registrasi sosial ekonomi, namanya Reksosek 2022. Reksosek 2022. Ini dilakukan oleh BPS. Dia menggunakan data DTKS. Salah satu inputnya data DTKS. Seperti apa itu data DTKS, Pak? Jadi nanti tim BPS akan datang mengunjungi semua rumah, melihat ini si A, rumahnya bagus. Itu dicoret begitu ya. Jadi diverifikasi datanya. Sambil diverifikasi. Jadi memang jadi waktu 3 bulan lalu. Jadi di samping itu ada percepatan dulu waktu saya ingat saya kunjungi kebetulan Kota Makassar. Memang ini masih perlu dilakukan pendataan. Di satu kelurahan itu ada lebih 128 KPM yang tidak diketemukan. Tidak diketemukan. Lumayan banyak juga Pak ya. Tidak diketemukan, sudah ditelusuri, ternyata
ada pindah karena memang biasa begini Bu, mau percepatan ambil data dulu ya, percepatan jadi sambil perbaiki. Jadi sekarang ini dengan pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau sosial ini di dalamnya akan membawa data DTKS sambil jalan apa betul ini dia sambil mengecek. Demikian juga RT/RW. Jadi intinya nanti terus diperbaharui datanya diperbarui datanya. Terus diperbarui datanya dan laporan masyarakat juga sangat diperlukan. Ya, laporan masyarakat kenapa si A dapat, si B tidak. Karena kalau melihat kasat mata bahwa ternyata si B lebih harusnya dapat dibandingkan si A. Jadi misalnya itu. Jadi memang sangat terbuka, sangat terbuka. Ya. Jadi memang kalau didapat langsung dihapus, dikeluarkan dalam dari data penerima data bantuan. Jadi dikeluarkan dulu di data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau tidak masuk situ tidak mungkin lagi menerima bantuan. Ya bantuan apa saja. Nah, ada juga tadi informasi ini Pak Kadis bahwa pemberian bantuan langsung tunai atau BLT ini harus selesai pada tanggal 22 September ini. Seperti apa ini Pak? Jadi PT POS sudah menjadwalkan sampai tanggal 22. Sampai tanggal 22. Namun demikian yang sakit terus yang berhalangan hadir, yang berkebutuhan khusus mungkin tidak bisa datang di tempat itu akan diantarkan. Dia akan diantarkan dan Pak PT POS juga mengecek dia sambil jalan dia lihat juga harus difoto difoto rumahnya. Kalau dulu difoto rumahnya Bu, difoto rumahnya dengan orangnya. Itu menjadi evaluasi kita. Ternyata waktu difoto ini rumahnya bagus. Itu menjadi evaluasi juga. Jadi difoto beserta KPM-nya. Beserta KPM-nya. Jadi intinya terus dilakukan evaluasi. Ini. Nah, lantas kalau selesai tanggal 22 September ini untuk masyarakat yang belum menerima ini atau KPM yang belum menerima bantuan, apakah dialihkan ke tahun berikutnya atau tetap di tahun yang sama ini? Jadi ini menjadi evaluasi juga. Jadi nanti akan kelihatan setelah dikunjungi rumahnya. Tapi rata-rata begini, masyarakat itu kalau cash lebih aktif. Jadi evaluasi kemarin hampir kalau dia dikasih cash itu capaiannya mendekati 96%. Karena memang tapi kalau dia diberikan natura atau beras biasa malas-malas juga pergi dia ke warung. Jadi itu pengalaman. Jadi untuk tahun ini sudah berapa kali terima cash mulai bulan 1, 2, 3, bulan 5 tambah di 6 bulan. 6 bulan. Nanti untuk BLT ini akan diberikan lagi di awal Desember. Di awal Desember polanya sama. Evaluasinya sama. Polanya sama, akan menerima lagi 500.000 rupiah ya. Jadi intinya ini dari Dinas Sosial ini terus melakukan evaluasi untuk perbaikan data dan juga pastinya pengawasan terhadap penyaluran bantuan langsung tunai ini ya. Baik, karena tadi rencananya ada kegiatan lagi nih Pak Kadis mungkin yang terakhir ini bisa diinformasikan kepada masyarakat kita karena banyak sekali yang mengatakan ini katanya banyak yang tidak pernah dapat bantuan dan harus mengadu kemana. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis ini ada call centernya di 021171 langsung melapor di sana Pak Kadis atau langsung masuk di Pusdatin seperti itu. Jadi Kadis Dinas Sosial juga ini terus melakukan evaluasi dan juga pengawasan terhadap penyaluran bantuan langsung tunai ini Pak Kadis Yang terakhir ini mungkin kan ada acara ini dari Pak Kadis, ada harapan yang ingin disampaikan. Sesuai dengan instruksi Presiden untuk percepatan ini, semua unsur dilibatkan. Jadi Forkopimda, di dalam Forkopimda itu ada kejaksaan, ada dari kepolisian, ada dari TNI,
ini dilibatkan semua untuk mengawasi. Ya, jadi setiap persoalan dicatat, nanti akan segera ditindaklanjuti. Segera ditindaklanjuti ya. Baik, jadi evaluasinya terus dilakukan ya, dan juga data-data ini seperti yang sudah disampaikan tadi, kalaupun ada masyarakat yang tidak sempat hadir ya, sampai batas waktu di 22 September langsung didatangi ya, dari rumah ke rumah, sambil dilihat juga datanya apakah memang benar-benar layak ya untuk diberikan bantuan langsung tunai ya, sehingga boleh dikatakan ini bisa menjadi tepat sasaran begitu seperti yang diinginkan oleh masyarakat banyak. Terima kasih untuk waktunya Pak Kadis Andi Irawan Bintang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar memberikan pencerahan terhadap kegalauan masyarakat ini ya. Oke, sehat-sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Iya, baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita dengan Bapak Andi Irawan Bintang dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan ya, sudah menjelaskan, memberikan pencerahannya kepada kita seputar kompensasi dari kenaikan BBM ini, penyaluran dari bantuan langsung tunai, dan informasinya tadi Anda bisa langsung melaporkan ya jika terdapat data yang boleh dikatakan ini perlu diverifikasi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi.